Jadi, Bapak mau cerita dari Sumatera Barat. Nama ceritanya Malin Kundang. Ya. Ceritanya begini. Ada seorang wanita yang sudah janda. Namanya Manggi Budaya. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang ini adalah anak satu-satunya karena bapaknya sudah meninggal. Ibunya lah yang menjaga Malin Kundang. Ibunya ini udah tua. Udah tua, dia bekerja sebagai penjual kue tiap pagi ke pasar. Kue. Gitu. Nah, pada suatu hari Malin Kundang itu sakit dia. Sudah tidak bisa bangun, tidur aja. Ibunya bingung, akhirnya dicari tabib. Kesana kemari cari tabib dia. Akhirnya suatu hari datanglah seorang tabib yang hebat sehingga Malin Kundang bisa sembuh. Itu berkat usaha ibunya mencari tabib. Tabib itu orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Setelah bertahun-tahun akhirnya Malin Kundang sudah besar, dia bertinggi. Dia minta izin sama ibunya untuk pergi mencari pekerjaan. Ibu, aku mau pergi. Aku mau mencari pekerjaan agar aku bisa hidup, punya barang-barang yang kuinginkan. Ibunya sebenarnya sulit untuk melepaskan Malin Kundang karena ibunya seorang diri. Tapi karena Malin Kundang sudah bersikeras, akhirnya diizinkanlah pergi. Ibunya kemudian membekali Malin Kundang dengan makanan. Akhirnya datanglah sebuah kapal yang menjemput Malin Kundang untuk ikut bekerja. Setelah bertahun-tahun Malin Kundang tidak pernah pulang. Ibunya bingung, dia bingung kenapa Malin tidak pernah pulang-pulang. Ibunya makin hari dia sudah makin tua. Dia ingin lihat anaknya yang ngurus, tapi Malin Kundang belum juga pulang. Setiap hari ibunya setiap lihat kapal yang besar, ibunya selalu ke pantai berharap itu anaknya Malin Kundang. Tapi anaknya Malin Kundang tidak pernah datang dia. Malin Kundang tidak pernah datang. Ibunya yang sudah tua itu selalu sedih karena anaknya pergi, tidak pulang-pulang dia. Pada suatu hari datanglah sebuah kapal yang besar sekali. Di sana semua orang kampung lagi nyambut karena kapalnya itu besar sekali, mewah sekali. Dan di atas kapal itu ada sepasang muda-mudi yang sedang berdiri di depan anjungan. Pakaiannya mewah sekali, banyak pakai emas, tangannya, kalungnya. Semua orang kampung pada menyambut karena kapalnya besar sekali. Kemudian kepala desanya itu mengasih tahu bahwa yang datang itu adalah Malin Kundang. Ibunya langsung berdesak-desakan untuk ingin melihat anaknya. Akhirnya ibunya menghampiri Malin. Dia peluk erat-erat anaknya kayak gini. Malin gitu dah. Tiba-tiba seorang wanita di samping istrinya berkata begini, siapa wanita ini? Kok
pakaiannya kotor, bau, pakaiannya compang-camping. Nah, sehingga maling kundang pun terkejut dia karena ibunya dibilang kotor, tua, rentan. Nah, istrinya kemudian nanya, oh inikah ibumu? Maling kundang diam dia. Dia langsung menendang ibunya. Bukan, itu bukan ibuku. Ibuku tidak seperti itu. Itu dia maling kundang. Namun ibunya tetap peluk maling kundang karena dia tahu itu anaknya. Tapi anaknya tidak mau dipeluk. Anak merasa jijik dia lihat ibunya yang sudah tua. Ibunya kemudian tetap dijauhin. Nah, akhirnya ibunya sakit hati, dia sampai pingsan. Karena sepi, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, kalau dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku, aku memohon keadilan-Mu Tuhan. Begitu dia ibunya bilang. Ketika itu kapalnya udah pergi. Setelah kapalnya pergi, kemudian ada mendung. Wah, gelap sekali. Kemudian ada petir. Duar. Akhirnya kapal itu hancur kena petir jadi. Nah, hancur itu pagi-pagi sekali setelah badainya reda. Nah, di kaki bukit terlihat kepingan kapal itu telah menjadi batu. Nah, tak jauh dari tempat itu, sebongkah batu itu menyerupai manusia. Nah, konon itulah tubuh maling kundang yang kena durhaka kutuk kepada ibunya karena tidak mengakui ibunya. Nah, begitulah cerita dari maling kundang. Intinya tidak boleh melupakan ibu, harus sayang sama ibunya. Begitu. Mama sini dulu, Mak. Jadi mau sayang sama mamanya. Tidak kayak maling kundang. Peluk. Ya, begitulah cerita maling kundang. Terima kasih sudah menonton video ini.